Halo teman-teman, kawan-kawan. Eh, Melanjutkan video kita sebelumnya, sedikit info aja ya biar nggak kaget. Di video sebelumnya kita tampak visual secara tidak tampak muka. Setelah kita melalui diskusi panjang, daripada kita repot-repot cari tempat buat backlight gitu-gitu, kita ini membuat konsep seperti ini gitu. Tapi meskipun konsepnya kayak gini, kita tetap berharap bisa menyampaikan kontennya dengan maksimal. Kita akan tetap membahas mulai dari awal mengenai kelas pranikah yang sudah kita alami, yang sudah kita ikuti. Berharap teman-teman bisa terbantu, baik kalian yang lagi sendiri, yang lagi concern mau jalin hubungan atau baru jalin hubungan, lagi persiapan pranikah khususnya. Dan menurut kita pun sebenarnya ini juga materi yang powerful bahkan ketika nanti kita sudah masuk dalam pernikahan kayak gitu. Yang perlu di-highlight di sini adalah kalau yang kita bicarakan ini ya pastinya untuk orang-orang yang merencanakan buat ke arah pernikahan. Jadi ambil apa, kalau misalnya masih single, ambil apa yang diperlukan aja. Lanjut, apa itu kelas pranikah? Kelas yang ditujukan untuk orang yang belum menikah. Akan menikah tepatnya. Yang filosofis dong. Kalau buatku, kalau nggak ada kelas pranikah tuh aku nggak benar-benar mengerti apakah hubungan yang aku jalani sekarang sudah benar-benar siap belum ke pernikahan. Yang pertama. Terus yang kedua, memperlengkapi sebelum sampai ke pernikahan gitu. Ibaratnya buat kaum sarapan pasti mengerti berangkat sekolah itu nggak afdol kalau nggak sarapan gitu. Nggak afdol berangkat ke kantor kalau nggak mandi dulu, nggak rapi dulu kayak gitu. Nah kurang lebih sederhananya kayak gitulah. Jadi masa nggak mandi? Ada kok yang tetap nggak mandi. Intinya bahkan pengajar kita bilang sendiri, mereka tuh sayang banget dulu nggak punya kelas pranikah gitu. Dan kita yang sekarang itu bener-bener sangat beruntung bisa punya persiapan yang matang sampai sebelum sampai ke pernikahan. Yep. Itu sih menurutku sejauh ini. Terkesan simple karena momennya udah gak jauh memang dari kelas pranikah. Mungkin ketika lagi momen kelas pranikah akan lebih antusias lagi. Tapi itu kurang lebih yang benar-benar muncul di kepalaku pertama kali. Ya. Kalau aku kelas pranikah tadi udah dibilang buat orang-orang yang mau mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk masuk ke dalam pernikahan. Buat aku secara pribadi jauh lebih untuk bahan pembelajaran, bahan evaluasi. Karena kalau misalnya aku cuman pakai kacamataku sendiri menilai pasanganku, menilai diriku, menilai hubunganku dengan pasangan gitu, itu akan cenderung subjektif gitu. Kalau misalnya ada ruang di mana aku bisa belajar dari pasangan yang lainnya yang sedang menjalani hal yang sama seperti aku, dan juga dari orang yang sudah berpengalaman puluhan tahun menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bukan pengalaman puluhan tahun sebagai pembicara terkenal untuk orang-orang yang mau membangun hubungan, enggak, tapi dengan suami dan istri yang membangun hubungan puluhan tahun gitu. I think aku bisa ngasih momen itu untuk diriku belajar. Oke. Karena tadi kita bahas apanya dan sekarang kenapanya, kayaknya kenapanya secara tidak langsung udah terbahas gitu. Kenapa kita perlu gitu. Iya. Dan kapannya, kalau kelas yang kita ikuti, kapannya dibuat kelas pranikah adalah saat kita sudah komit dengan pasangan untuk menentukan tanggal pernikahan. Iya. Jadi secara tidak langsungnya gitu. Sebenarnya siapapun mengikuti kelas pranikah bisa asal sudah punya pasangan. Tapi di kelas yang kemarin kita ikuti itu, kalau belum punya tanggal belum boleh gitu. Dan itu pun dibatasi beberapa bulan menjelang hari H gitu. Enggak yang beberapa kilat gitu, enggak. Tahun sebelumnya enggak. Gitu. Iya ya. Enggak terlalu jauh ataupun enggak terlalu dekat sama pernikahan, hari pernikahannya. Kalau di mananya bergantung sama teman-teman masing-masing sih. Kalau kalian di komunitas kalian, di lingkungan kalian
atau kalian ikut kelas khusus juga boleh gitu. Tapi kalau dari kami belum sempat bahas ini secara langsung, tapi kalau dari aku secara pribadi, ketika kita sudah ikut kelas pranikah ini, berharap kedepannya kita bisa juga membuka kelas buat orang umum gitu. Aku gitu sih mikirnya. Oh, kalau aku belum sampai ke sana mikirnya, cuman mikirnya kalau nggak semua orang punya kesempatan untuk tahu apaan sih itu kelas pranikah gitu. Terus nggak banyak orang pasangan-pasangan di luar sana yang seberuntung kami bisa di mentori, bisa diajarin, bisa ditegur, bisa diarahkan oleh orang yang udah berpengalaman di dalam membangun pernikahan. Jadi berharapnya lewat konten yang kita sharing, kita nggak bakal sharing tuntas, jadi nggak bakal sampai ke akar-akarnya sharingnya, tapi cuman kulit-kulitnya doang apa yang kita dapat sebenarnya gitu, supaya to make it simple and to make it general sebenarnya. Walaupun di dalamnya kita pasti akan menyelipkan cerita-cerita ya tentang hubungan kita berdua pribadi. Oke. How? Bagaimana kita mengikuti kelasnya? Kita ngikutinnya itu 1 minggu 1 kali dan selama berapa ya? Hampir 3 bulan. Ya, 3 bulan. Kurang lebih. Ya. Jadi sekian minggu lah selama 3 bulan itu. 1 minggu 1 kali gitu. Dengan tema yang berbeda-beda, berhubungan tentang pasangan-pasangan yang mau menikah. Rabes? Lanjut. Yes. Ini apa? Oh, lajang versus menikah. Apa sih untungnya melajang? Dari sisi cowok dulu lah ya. Apa sih untungnya nikah? Dari aku pertama yang paling ke highlight gitu buat ya, kamu. yang pertama itu bebas. Kalau dari sisi lajang. Oke, bebas. Terus kalau yang kedua, meskipun sekarang udah punya banyak pekerjaan, punya tanggung jawab di banyak pekerjaan, di banyak tempat, di komunitas gitu-gitu, kalau diperbandingkan dengan menikah kayaknya tanggung jawabnya tetap lebih kecil sih, nggak banyak gitu. Terus yang kedua, kayaknya mending langsung diperbandingkan ya. Tadi yang pertama keuntungan melajang itu bebas, terus yang menikah sebenarnya tetap bebas-bebas aja gitu, tapi aku memperbandingkannya dengan kita jadi ada yang perhatiin gitu. Testimoni pribadi, bukan aku yang bilang, aku secara pribadi lebih terawat, kata orang-orang. Katanya lebih ganteng, nggak tahu lah ganteng dari mana, tapi intinya lebih teratur lah, pakaiannya lebih rapi, saat yang potong rambut ya potong rambut, kadang meskipun ada desakan-desakan gitu kan, kayak gitu. Iya. Tuh, terus tanggung jawab nggak banyak dibandingin dengan menikah. Tanggung jawabnya bertambah, tapi punya partner untuk masa depannya gitu, untuk masa depan yang lebih jelas. Terus yang ketiga, kemungkinan permasalahan sedikit kalau sendiri. Ya kalau kalian suka buat masalah kalian pasti banyak. Okay. Dibandingkan dengan yang menikah, ada yang membantu gitu untuk kalau kita bisa punya masalah, ada teman diskusi, bisa saling mendewasakan. Ya. Yang keempat, bisa wujudkan kebanyakan mimpi. Iya, jadi kayak antara karir, hobi, segala macam tuh nggak terbatas gitu. Bukan berarti udah menikah nggak bisa mewujudkan banyak mimpi, tapi akhirnya kan kita harus menyesuaikan. Iya. Gitu. Terus keuntungan menikah selanjutnya yang aku buat adalah ada generasi penerus. Gitu. Nggak berbanding langsung dengan tadi kebanyakan mimpi, mewujudkan mimpi, tapi kurang lebih itu yang aku catat keuntungannya. Terus selanjutnya pertemanan lebih bebas menurutku ketika melajang sendiri. Kalau pas menikah otomatis sebenarnya pertemanannya nambah, tapi ada batasan-batasannya gitu. Iya. Khususnya ke lawan jenis. Beda cycle-nya nggak sih? Maksudnya beda jenisnya. Apa? Maksudnya ketika udah menikah pasti akan berhubungan sama, tergantung misalnya suaminya di profesi apa, dia akan ikut perkumpulan istri-istri dari profesi tersebut. Atau misalnya ya kan kayak gitu. Bisa. Atau kayaknya
misalnya kayak perkumpulan emak-emak yang anaknya homeschooling bareng-bareng kayak gitu, misal cewek gitu kan. Kalau cowok kan ada lah perkumpulannya yang udah bapak-bapak misalnya gitu, atau yang udah berumah tangga kayak gitu. Beda kalau misal kalau lajang kan kita mau lebih luas pertemanannya, mau dari level apa, mau dari itu bisa aja gitu. Terus kalau di aku yang terakhir, keuntungan menikah dari sisi ekonomi ada pemasukan yang lebih. Aku nyatetnya itu. Itu sih dari aku sementara. Silakan Ibu. Iya sama kok, 11-12 itu. Enak kali juru bicara. Ya iya dong. Sama. Oke, lanjut. Oke, testimoni pribadi. Menurutmu apa sih konsekuensi kalau menikah dengan dia? Konsekuensi, ntar. Yang paling bisa menjadi figur laki-laki yang baik dan kuat buat keluarga, khususnya pasangan. Nih, kalau kamu jawabnya gitu seolah-olah tuh gini. Menurut kamu apa sih konsekuensi kalau kamu nikah sama aku kan? Gitu. Kalau kamu jawabnya, oh berarti aku harus jadi pria yang kuat kayak gitu kan. Kamu seolah-olah mau bilang, pasangan aku ini lemah dan sakit-sakitan, jadi aku harus kuat gitu. Gitu. Jadi bukan, maksudnya lebih ke apa sih baik dan buruknya kamu kalau nikahnya sama aku. Jadi it must be something specific that you need to learn from me or my family, or ada sesuatu yang harus kamu toleransi from my past gitu, something like that. Enggak, sebentar. Aku mau meralat pernyataan Ibu. Emang kalau pasangannya kuat kita nggak boleh kuat? Iya bukan. Jadi kamu ngomongnya kayak seolah-olah nangkapnya gitu. Iya, seolah-olah nangkapnya gitu. Harus pulih nih Ibu. Enak aja. Konsekuensinya selain itu, gini, aku mengambil konsekuensi tadi aku jadi figur lelaki yang kayak lebih spesifik gitu. Kan this is about me gitu. Ini bukan tentang siapa wanita yang akan kamu nikahi. Siapapun itu, ya kamu harus kuat gitu. Specifically me. Aku tuh pasti kalau dia tuh aku harus gini, kalau dia tuh aku harus gini. Enggak, tapi orang kan pasti gitu. Nah, orang bisa aja bilang aku jadi figur laki-laki yang kaya, yang flamboyan, kan bisa aja. Itu juga umum. Tapi aku memilih, oh ya harusnya aku juga catat yang baik, kuat, kaya gitu ya. Oke, siap. Kalau melihat keadaan keluarga itu sih yang muncul gitu. Iya, what? Gimana latar belakang keluargamu? Kan itu membuatku, aku harus kuat nih. Jadi figur laki-laki buat banyak wanita. Gini, you need to explain what is it in my family sehingga kamu mikirnya gitu. Gini. Oke nggak sih ini kita sebut? Nggak apa-apa. Kan tanpa nama ya. Iya. Oke. Ini kan pribadi, gengs. Pribadi. Figur laki-laki di keluarga kalian kan kurang ya, gitu. Setelah opung meninggal, figur di papa itu kurang, dan nggak ada cowok lain lagi yang bisa jadi contoh gitu kan. Di keluargaku lengkap sih, tapi figurnya melepak gitu. Apa ya? Melepak itu apa ya? Hadek gitu. Artinya tetap nggak memberi arti. Keras si kawan. Okay. Gitu. Oke. Jadinya tetap menjadi pribadi, karena udah terbentuk jadi pribadi yang kuat. Tapi apa ya? Kalau aku ambil contoh itu jadi ilustrasinya harus jadi kayak mulut. Mulut itu punya lidah yang fleksibel. Tapi punya gigi yang kuat gitu. Oke. Tapi kalau dibilang siapa paling kuat bertahan kan lidah. Orang bisa ompong duluan gitu. Jadi harus kuat tapi fleksibel di saat bersamaan. Gitu. Kalau aku pribadi, ini kan testimoni ya, apa sih konsekuensinya kalau aku menikah sama dia gitu. Kalau aku pribadi banyak, lumayan lah gitu. Tapi ada beberapa yang aku perlu highlight. Contohnya, kami berdua dari latar belakang keluarga yang berbeda. Tadi udah disinggung sih. Kalau kita dari latar belakang keluarga yang sama, kita saudara. Iya juga ya. Bukan latar belakang keluarga ya, gengs. Apa tuh?
latar belakang budaya keluarga yang berbeda. Sama aja. Kalau kita Budayanya dari latar kurang. belakang keluarga yang sama, kita saudara. Enggak, ini ada kata budayanya. Sama aja. Enggak, adat istiadat di dalam keluargaku, habit di dalam keluargaku itu berbeda dengan keluargamu, gitu. Oke. Ya, jadi ada lah dalam hal bahasa sehari-hari yang digunakan, terus ada dalam hal adat istiadat lah yang dipakai. Terus yang tadi udah di highlight juga, kalau keluargaku lebih kuat figur wanitanya. Jadi wanita tangguh di dalam keluargaku banyak ditemukan, tapi pria tangguh hampir tidak ada gitu. Konsekuensinya itu ketika nanti sama dia ini anak pertama dan cucu pertama. Jadi kind of aku harus menjadi seseorang yang orang adik-adik di bawah gitu, orang-orang di bawah kami, keturunan-keturunan yang di bawah kami itu I need to be someone that they could look up to gitu. Itu apa? Mereka bisa menjadikan kita teladan gitu. Harus dilihat ke atas untuk pokoknya harus bisa menjadi teladan lah kayak gitu. Itu sih konsekuensinya aku pikir kalau aku menikah sama dia. Terus kalau aku nomor 2 ada lagi, aku dari background pekerjaan yang pekerja kantoran. Sedangkan kamu dari background pekerjaan yang entrepreneurship gitu. Buat aku itu sesuatu yang berbeda sekali, karena satunya dengan mindset yang perlu sesuatu yang baru, terus harus mendobrak, harus kayak gitulah, lebih bernyali. Sedangkan kalau yang satunya lebih tertata, lebih terkontrol, lebih kayak gitu. Jadi berbeda gitu. Itu menjadi penolong untuk seseorang dengan latar belakang pekerjaan seperti itu, buat aku lumayan challenging. Jadi itu salah satu konsekuensinya buat aku pribadi. Begitu. Kamu ada lagi nggak? Maybe something that you remind of? Aku mau catatin sih, out of the topic. Jadi kayak buat teman-teman yang ngikutin video ini, ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita berharap juga kalian menjawab buat diri kalian, buat pasangan kalian, dan buat hubungan kalian gitu. Betul. Okay. Itu perlu di highlight terus. Alasan atau motivasi yang salah untuk menikah? Alasan atau motivasi yang salah untuk menikah? Banyak sih ya. Banyak banget kali ya. Oke, dari aku dulu. Pertama, alasan motivasi yang salah untuk menikah, tekanan orang tua. Biar nggak ditanya, kapan nikah? Betul banget. Terus alasan motivasi yang salah untuk menikah, seks. Biar halal aja. Oh ya, gitu. Daripada zina. Terus ketiga, pelarian. Lepas dari masalah di keluarga. Jadi kayak aku nggak mau di keluarga ini lagi gitu. Iya, atau kayak di keluarga tuh aku cenderung kesepian, anak tunggal misalnya kayak gitu. Ada kan beberapa orang yang berasa kayak aku anak tunggal, aku kesepian gitu, nggak ada teman, nggak ada apa. Jadi aku butuh banget yang namanya pasangan. Atau aku punya banyak saudara sih, cuman nggak ada satupun saudaraku yang klop sama aku gitu. Jadi aku pengen punya pasangan, pengen aja gitu. Karena ada yang gitu. Terus selanjutnya ini biar bahagia, ambisi pribadi. Jadi apa ya? Dia ngerasa akan lebih bahagia daripada keluarganya sekarang. Fantasi dong ya. Kind of. Jadi kayak dia punya cerita atau skenario di kepalanya sendiri untuk kayak aku pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Padahal kan ya sama aja ya. Keluarga dimanapun berada terdiri dari suami, istri, anak-anak nanti ke depannya. Ya gitu-gitu aja gitu sebenarnya isinya nggak sih? Iya, dan apa ya? Pada akhirnya harus bahagia dulu dan harus menerima keluarga yang sekarang gitu kalau mau akhirnya nanti punya keluarga, karena itu yang jadi pondasinya. Bener. Terus selanjutnya cocok. Ini dulu aku kaget sih. Iya. Soal cocok. Jadi kayak bukan berarti karena cocok jadi menikah. Maksudnya, misalnya aku dari, semua hobiku sama banget sama dia. Semua yang kami ngomongin nyambung aja gitu. Ya, maksudnya kalau misal itu jadi alasan buat nikah kan bahaya ya. Emang kamu pikir cuma satu manusia itu doang yang bakal cocok sama kamu, ngomongnya nyambung apa segala macam, yang hobinya cocok? Kan ada banyak kok yang lain. And along the way, apalagi kalau kamu udah dalam pernikahan, terus kamu nemu orang lain yang
iya kita udah nggak cocok lagi, aku udah menemukan yang lain yang lebih cocok, gubrak gitu kan ya. Kita Kan udah gak bahaya cocok ya. lagi, mari kita bercocok tanam. Kan bahaya. Cocok ini harus digarisbawahi gini. Itu tentang soal persamaan, soal kesukaan kita yang sama gitu. Karena gini, selain tadi yang dia bilang, anggaplah nggak usah ngomongin kecocokan dengan orang lain gitu. Kita manusia, kita terus bertumbuh. Dan kecocokan, kesukaan itu juga terus bertumbuh. Ada yang makin suka, ada yang makin nggak suka gitu. Jadi ketika pun nanti kita sudah masuk ke pernikahan, ada momen kita jadi nggak suka sama sesuatu, ada momen jadi kita suka sama sesuatu hal yang baru. Betul. Gitu. Jadi gimana kalau seandainya yang kita suka itu jadi nggak kita suka, sedangkan pasangan kita suka. Iya. Terus gimana lagi kalau ternyata ada sesuatu yang pasangan nggak suka, akhirnya kita bertumbuh dan kita suka itu gitu. Nah itu bentrok. Iya, kalau itu jadi alasannya untuk kita menikah, maka itu akan jadi alasannya juga untuk kita akhirnya mengakhiri pernikahan. It's dangerous. Kok jadi serba salah dari tadi alasannya? Oke. Iya dong. Selanjutnya usia. Jadi bukan karena umur, tapi harus digarisbawahi, umur tetap jadi hal yang penting. Bukan, itu usia pacaran kan maksudnya? Iya, tapi begini, bukan cuma usia pribadi doang, usia hubungannya juga gitu. Iya, betul. Ada juga kok orang yang baru ketemu di situ akhirnya dinikahin sama orang tua dari zaman dulu gitu. Akhirnya bisa juga bertumbuh ya, meskipun mereka tetap berjuang gitu dengan hubungannya, tapi usia pribadi atau usia hubungan gak semata-mata jadi alasan. Iya, cuman karena kita atau kamu di luar sana yang udah pacaran 6 tahun, 5 tahun, 8 tahun gitu, aku udah kenal dia luar dalam bolak-balik gitu, tapi itu jadi alasan kamu untuk menikah. Padahal sebenarnya belasan tahun yang kalian bertahan itu cuman karena kamu nahan diri, kamu gitulah gitu, atau timbul ketergantungan dan segala macam, itu jadi alasan menikah. Menurut aku doesn't make sense. Oke. Selanjutnya adat istiadat. Jadi bukan karena adat kita menikah. Itu nggak semata-mata dibenerin juga kan. Jadi karena ada syarat harus dipenuhi secara adat, dan karena adat itulah kita menikah, nggak semata-mata karena itu juga. Selanjutnya materi. Kalau banyak orang berjuang untuk punya pendapatan yang cukup, punya mobil, punya rumah, punya penghasilan tiap bulan yang tetap, bukan berarti ketika udah punya itu juga sudah langsung sah bisa menikah. Tapi itu bisa jadi motivasi, itu tetap bagus gitu. Tapi nggak semata-mata karena itu. Iya. Atau kalau misalnya kayak cewek-cewek aja sih harusnya jauh lebih relate, kayak kan kalau cewek itu ya apa ya, sekolah santuy aja, kerja santuy aja, atau nanti akan nikah juga, sering kayak gitu. Dan berpikir bahwa ya kenapa kudu cepet-cepet cari cowok atau kudu nikah ya supaya aman aja hidupnya gitu. Akhirnya ada yang membiayai gitu, dan kadang-kadang hunting untuk pasangan itu jadi hunting berapa nilainya pasangan. Dalam hal ini materi kayak gitu. Jadi kayak berapa nilainya dia gitu, berapa untung yang akan dia berikan buat hidupku gitu. Kalau cewek gitu kayak gitu, jadi kayak menaikkan status kamu lah, menaikkan materi yang kamu punya lah gitu. Ada alasan-alasan yang kayak gitu. Ya. Selanjutnya ini kasihan. Kita juga baru tahu ini sih. Kalau ternyata ada juga yang misalnya udah terlanjur lama hubungannya, kasihan kalau diputusin. Atau ada juga yang kasihan ngelihat ada cewek atau ada cowok yang sebatang kara, akhirnya karena temenan atau karena sebatas karena kasihan mau menikahinya. Iya. Ada juga ternyata kasusnya gitu, dan berlangsung sampai hari ke pernikahan. Kalau aku yang jauh lebih relate itu biasanya ke gitulah, kalau cewek lebih ke ibuan gitu, jadi lebih ngasuh. Nah, ngasuhnya itu kadang-kadang including ngasuh seorang cowok, ngasuh seorang pria, ngasuh pasangan gitu. Dan ketika dia bisa ngasuh ibaratnya gitu, kayak kalau cowok egonya dikasih makan, ini kalau cewek ngasuhnya dikasih makan, kayak dikasih makan dianya gitu. Karena dia jadi berasa berfungsi. Dia berasa penuh gitu. Jadi bisa jadi ya karena kasihan itu gitu. Sebenarnya
di luarnya kelihatannya oh ya karena kasihan doang lah dia sama itu gitu, dia nggak mau putusin, dia ini itu dan sebagainya gitu. Selanjutnya asmara. Asik, asik. Asmara itu maksudnya sudah sayang banget, Iya, cinta tergila-gila. buta, Iya. Aduh, apalagi bucin. apapun yang apa ya, ketika kita ngambil keputusan, aku pikir jangan ketika kita ada di puncak Asmara. apapun, puncak asmara kek, puncak kemarahan kek gitu, itu nggak boleh. Puncak kesedihan. Iya, puncak kesedihan kek gitu. Tapi dari tadi ya kan beda tipis kan, Iya. beda-beda tipis yang dibilang. Saat kita lagi sayang-sayang banget sama pasangan, menurutku nggak salah juga kita mengambil keputusan. Saat kita lagi cinta-cintanya itu boleh juga, tapi harus mengerti bahwa itu adalah posisi dimana lagi bias. Iya, betul. Gitu. Terus selanjutnya adalah MBA, Married by Accident. Ini apa ya? Dua sisi yang agak susah gitu. Iya. Satu, karena sudah terlanjur salah dan daripada makin salah ini dinikahkan. Tetap harus jadi, kalaupun menikah karena sudah terlanjur MBA juga gak masalah sih menurutku. Asal balik lagi ke orang tua untuk jadi pengawas gitu. Iya. Gak semata-mata salah juga, tapi karena ini dasarnya sudah salah, jadi bener-bener jadi perhatian, jangan sampai makin salah lagi gitu. Makanya dibilangnya kan, kalau ini jadi alasan atau motivasi, artinya ini adalah jadi fondasi untuk kamu menikah ya. Berhenti di situ tuh nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita udah terlanjur salah, jadi ini pelajaran, tapi kita harus bertanggung jawab. Nah itu oke. Nah gitu. iya, itu perkembangan dari alasan tuh kan artinya dasar gitu kan, motivasi itu artinya fondasinya. Lanjut. Ini pertanyaan terakhir ya. Alasan atau motivasimu untuk menikah itu apa sih? Pertanyaan dari mana ibu buat? Lah karena tadi kan alasan dan motivasi yang salah. Nah kalau menurut kamu alasan kamu, motivasi kamu buat nikah tuh apa? Gitu. Oke. Justru alasan-alasan tadi nggak semata-mata salah. Salah kalau cuma itu yang jadi alasannya gitu. Tapi dari alasan-alasan tadi ada banyak juga yang masuk jadi skalanya gitu. Tapi sebelum sampai ke situ aku jelasin, aku mau bilang secara pengalaman pribadi gini. Jadinya share dari sisi spiritualnya. Untuk sampai ke titik aku mengambil keputusan untuk menikah itu nggak mudah gitu. Dimulai dari masa dimana bahkan kepikiran di awal nggak mau menikah. Gitu. Terlepas dari keadaan orang tua, dari pengalaman melihat keluarga orang lain, dari keluarga di senior, teman-teman di kampus, teman-teman tempat kerjaan, terus dosen atau orang-orang yang aku kenal sebagai orang tua jadi figur gitu, kayaknya enggak gitu. Akhirnya ada momen dimana dengar suatu materi dari temen, dia bilang gini, ternyata Tuhan tuh membentuk dunia itu dimulai dari sebuah keluarga gitu. Jadi anggaplah kita ngomong Indonesia lah gitu. Ada pejabat yang korupsi, ada orang yang melakukan kejahatan, bukan semata-mata karena kesalahan mereka, tapi dimulai dari pendidikan dari keluarga dulu gitu. Pendidikan dari orang tua, pendidikan di rumah itu jadi penting gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomongin sebuah negara, kita ngomongin anak muda gitu, generasi-generasi ke depan, dimulai dari sebuah keluarga. Jadi aku mau secara tidak langsung ketika mendengar itu, aku mau punya peran untuk membentuk sebuah keluarga yang baik, yang bisa mendidik anak dengan baik. Aku pun harus menjadi orang tua yang baik gitu. Jadi sebelum sampai ke keluarga itu, ternyata aku sebagai pribadi harus jadi pribadi yang baik dulu dari banyak lini gitu. Nggak mengulangi semua kesalahan-kesalahanku yang udah ada, nggak terjerat dalam kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada gitu. Bergumul 1 tahun di situ, setelah udah 1 tahun di situ, akhirnya dengar lagi materi yang bilang bahwa keluarga yang baik itu atau sebuah keluarga dibentuk itu dikasih contoh waktu itu dari Adam dan Hawa gitu. Gimana mereka berdua menjadi pribadi yang penuh utuh menjalankan tanggung jawabnya dulu gitu.
Adam sebelum akhirnya dipertemukan dengan Hawa, dia melakukan tugasnya sebagai manusia gitu terhadap semua hewan-hewan, menamai hewan-hewan. Tanggung jawabnya nggak langsung begitu Adam diciptakan, Hawa langsung ada gitu, enggak. Dia punya banyak tanggung jawab yang dulu yang dikerjakan gitu. Ini aku menjalani itu dulu, nah ini ngerti, oke. Sebagai pribadi aku harus jadi bener-bener jadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang paling gampang bilangnya jadi pribadi yang utuh gitu. Utuh itu dalam semua hal, mulai dari karakter, fisik, spiritual, finansial, gitu-gitu juga harus utuh gitu. Tapi nggak melepaskan peran dari si wanitanya nantinya untuk menjadi penolong yang sepadan, menjadi pasangan yang sepadan gitu kan, nggak boleh timpang juga gitu. Akhirnya setelah udah melewati proses 2 tahun itu, nah masuklah ke alasan-alasan yang tadi. Terus ada orang tua yang kapan nikah, oh ya perlu dipertimbangkan gitu. Terus selanjutnya soal usia nggak terlalu kepikiran sih, tapi orang lain yang mikir kok udah umur segini gitu. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, terus adat istiadat juga harus diakui, ada masuk juga. Selanjutnya asmara harus diakui, ada masuk juga. Itu sih sejauh ini, sampai akhirnya udah didoain, udah diskusi sama mentor, orang-orang yang dipercaya bisa ngasih insight secara secara spiritual yang oke, terus secara karakter juga bisa dijadiin contoh, terus udah diskusi sama orang tua juga oke gitu. Dan dia juga akhirnya diskusi kayak gitu juga kurang lebih sama, lewat proses yang panjang itulah gitu. Kalau dibilang satu kata yang bisa mewakili itu semua sih, ya lewat masa lalu yang begitu buruk, ya karena punya pengalaman pribadi sama Tuhan sih gitu. Gitu sih yang bawa sampai ke sini. Udah dijawab semua ya. Jadi saya nggak usah jawab. Enak kali dari tadi punya juru bicara. Lah iya bener gitu alasan sama motivasinya ya. Kayak kalau umum gitu proses yang kita berdua milikin itu hampir mirip. Aku juga dari latar belakang yang nggak ada. Aku bukan yang kayak aduh aku pengen banget nikah gitu. Aku juga pengen banget. Aku bukan yang kayak gitu. Kayak aku lebih kayak kalau aku nggak tahu kenapa ya I better not start at all gitu. Tipenya yang kayak gitu. Beda, gitu ya? Jadi aku bukan tipe yang coba gitu, atau kayak orang pada umumnya doing this gitu then let me try also gitu. Aku nggak gitu gitu. Tipenya nggak gitu. Ketika akhirnya aku memutuskan untuk menikah, kind of kayak gitu ya alasan atau motivasinya kan. Itu pertama kali aku sadarnya ketika aku ngeh ada hal-hal yang bisa aku capai itu nggak bisa sendirian. Bukan berarti aku memanfaatkan pasanganku untuk menjadi seseorang untuk aku mencapai itu ya, enggak. Even sesuatu yang perlu aku capai itu bukan aku yang mau. Jadi kayak aku menemukan keterbatasan tertentu gitu. Ketika itu gitu. Jadi kayak ada visi dan misi di dalam kehidupanku, bukan yang berkaitan dengan pribadi doang, tapi sesuatu yang spiritual yang aku dipanggil untuk melakukannya gitu. Dan aku berasa kayak mulai berasa gitu adanya kebutuhan itu gitu. Kayak gitu sih pertama kalinya aku gitu considering untuk to get married gitu. Kayak gitu. Tapi above all pastinya alasannya, motivasinya karena mau menggenapi gambar utuh yang God has for me as a individual gitu, and God has for us as a couple gitu. Yes, as individual and as a couple. Kayak gitu. Nanti kedepannya seiring berjalannya waktu kita maybe bakal bisa share kayak visi misi kita pribadi atau visi misi kita sebagai pasangan apa sih gitu. Ini juga salah satu yang kita beneran pengen, kita berdua merasa dipanggil untuk mengerjakan kok, sharing something like this to other people di luar sana.
buat teman-teman, buat kawan-kawan yang nonton video ini, pertanyaan terakhir ini juga sama pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya juga, silahkan kalian juga jawab dalam kolom komentar di bawah, biar jadi bahan diskusi kita juga, bisa jadi materi kita juga untuk video-video selanjutnya, biar kita bisa mengupas ini lebih tuntas, lebih dalam lagi gitu. Saya bebas memilih dengan siapa saya menikah, namun saya tidak bebas dengan konsekuensi dari pilihan saya. Ya, benar. Kita bisa milih siapapun, tapi dengan kita memilih kapan, siapapun, dengan apa segala macam, ada konsekuensi di balik itu semua gitu. Kalau dari aku tambahannya kayak alasan kamu kenapa kamu memilih dia itu akan menentukan konsekuensi atau akibat dari pilihannya. Jadi kayak kalau alasannya adalah ya karena aku lalalala ya harus menanggung. Oh, artinya ya kalau aku yang milih gitu loh. Lebih kayak gitu. Kalau aku pribadi ya nggak bisa jadinya sepenuhnya ya pokoknya aku pengennya nikah sama ini gitu, nggak kayak gitu. Jadi aku memasukkan komentar atau harapan dari keluargaku, aku memasukkan harapan dari mentorku gitu, gitulah, usulan dari mereka kayak gitu. Aku memasukkan semuanya, pengalaman pribadiku, aku memasukkan tuntunan yang aku dapat dari Tuhan about relationship, about marriage gitu-gitu. Dari situ baru. Oke. Cukup. Oke, nanti di video selanjutnya kita akan bahas lagi materi kedua kita di kelas pranikah. Kalau kalian sekali lagi, kalau kalian ada masukan untuk video ini lebih bagus atau kalian pengen sharing pengalaman kalian, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Begitu saja. Sampai ketemu teman-teman, kawan-kawan, baik lagi sendiri, berdua, berpasangan, lagi menikah di video-video selanjutnya. Bye.